Kamu wanginya enak banget, aku jadi pengen godain kamu. Yihuai, kamu sudah gila. Aku ini kakakmu. Kakak sudah lupa, aku anak angkat keluarga Yu. Kita tidak ada hubungan darah, kamu juga menyukaiku kan? Aku cuma menganggapmu sebagai adik. Omong kosong, kalau kamu nggak menyukaiku, kenapa kau begitu baik padaku? Keluarga Yu sudah lama meninggalkanku, tapi kamu nggak pernah meninggalkan aku. Kalau aku tahu niatmu sebusuk itu, aku seharusnya nggak pernah memberi sedikit pun rasa kasihan. Kak, jangan macam-macam. Atau aku akan kasih tahu tunanganmu. Kamu pasti nggak mau. Dia tahu kan? Hadirin sekalian, kita berkumpul untuk merayakan pertunangan Tuan Ji Jasing dan Nona Yuensia. Mari kita sambut pasangan ini ke atas panggung. Keluarga Yu sungguh cerdas. Begitu menghadapi kebangkrutan, mereka langsung menjual anak perempuannya. Dulu dia kejar-kejar Tuan Ji kayak orang bodoh yang kasmaran. Sekarang dia termasuk mendapat andalan orang kaya. Kasihan Tuan Ji harus menurunkan status untuk menikahi gadis miskin ini. Pemburu harta tidak akan berakhir baik. Tuan Ji adalah calon penerus grup Ji. Dia pantas dapat jodoh yang layak seperti Nona Linuo. Tunggu aja. Cepat lambat dia pasti akan diusir. Status kita memang jauh berbeda. Pasti akan ada rumor seperti itu. Jangan dipedulikan. Tapi, sudahlah, keluarga Yu butuh dukungan keluarga Ji. Menderita seperti ini nggak berarti apa-apa. Kak, kalau dia nggak bisa melindungimu, maka biar aku saja. Kalian tidak berhak mengomentari kakakku. Kalian tidak berhak mengomentari kakakku. Yihuai, apa yang sedang kamu lakukan? Minta maaf. Omong kosong. Kapan kami salah bicara? Sebaliknya kau cuma anak angkat yang dibuang oleh keluarga Yu kan? Cuma pecundang. Berani-beraninya buat masalah di sini. Men dekik-dekik. Tidak punya orang tua memang tak tahu sopan santun. Keluarga Ji kasihan pada kakakmu baru mau menikahinya. Tapi kamu malah buat masalah di sini. Dasar tak tahu terima kasih. Sama rendahan seperti kakaknya. Jangan berani-beraninya menghina kakakku. Yihuai, hentikan, cukup. Berani-beraninya kamu memukul orang. Tuan Ji, tunanganmu membiarkan adiknya menyerang kami. Bukankah kau harus beri kami penjelasan? Penjelasan? Dia memang salah sudah memukul kalian. Tapi bukankah mulut kalian yang asal berbicara dulu? Selain itu, dia adalah adikku, bukan anak haram yang dibuang. Cukup, Wenxia. Bagaimanapun juga, Yihuai seharusnya tidak memulai pukulan pertama dan merusak pernikahan kami tanpa alasan. Keluarga Ji punya standar. Di masa depan, kendalikan adikmu dengan baik. Aku... Cukup. Hari ini sampai di sini saja. Keluarga Ji akan menangani masalah ini. Sudahlah, ayo pulang. Kak, kalau dia tidak bisa menghargai kebaikanmu, jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali ke tempat yang semestinya. Wenxia, kamu marah sama aku? Bukan aku nggak membelamu. Tapi acara pesta melibatkan terlalu banyak orang. Keluarga Ji punya banyak bisnis, berbeda dengan keluargamu. Aku... Jiaxing, aku paham. Tapi aku cuma merasa kamu berbeda dengan yang dulu. Jiaxing, tunggu aku Jiaxing. Apa kamu udah nggak menyukaiku lagi? Wenxia, kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja Jiaxing. Syukurlah, salahku kamu jatuh. Ini, makan permen. Orang bisa berubah, tapi pertunangan kita tetap. Wenxia, jangan dengerin rumor. Nggak ada apa-apa antara Linua dan aku.
Aku percaya kamu, Jiaxing. Wenxiaku cantik. Yu Wenxia, apa kamu beneran siap untuk memulai kehidupan pernikahan ini? Biar aku yang buka pintunya. Yihuai, kenapa kamu di sini? Jiaxing! Wenxia, kamu baik-baik aja? Makan permen. Aku baik-baik aja, Jiaxing. Kak, kenapa kamu nggak bisa? Pilih aku saja. Kenapa kamu kemari? Yihuai, Aku nggak punya tempat tinggal. Dompet, kunci, ponsel semuanya hilang di luar hujan deras. Aku nggak punya tempat lain. Aku carikan kamu kamar hotel. KTP-ku juga hilang. Aku tidak bisa menginap di hotel. Maaf, aku baik-baik saja. Nggak bisa tinggal di hotel. Aku tidur di kolong jembatan buat malam ini aja. Jiaxing, Di seberang ada kamar tamu. Selimutnya di lemari. Terima kasih. Paki, kakekmu sebentar lagi umumkan status kamu sebagai ahli waris. Kapan kamu balik buat mewarisi grup G? Hadiahnya belum kudapatkan. Mana mungkin aku pulang tangan kosong? Kak, kamu pasti jadi milikku sendiri? Pasti. Huai, Kak, apa yang terjadi di sini? plafon kamarnya ambruk dan menimpaku. Sakit, Kak. Mana mungkin? Ini rumah baru. Jiaxing, kamu nggak tanya bagaimana keadaanku. Aku baik-baik saja. Hanya saja kamar tamu itu tak bisa ditinggali lagi. Yang penting kau baik-baik saja. Kak, kamarku nggak bisa ditinggali lagi. Bolehkah aku tidur bersama kalian? Boleh aku tidur bersama kalian? Kamu... Huai, jangan berulah. Kakak, kamu juga mau meninggalkanku. Benar juga. Lagi pula, aku bukan saudara kandungmu. Sekarang kamu sudah punya tunangan, kamu tidak punya waktu untukku. Maaf kakak, aku terlalu kekanak-kanakan. Malam ini aku akan pergi tidur di bawah jembatan dan bertahan untuk malam ini. Maaf sudah mengganggumu. Tunggu sebentar. Lepaskan tangan kotormu. Begini baru benar, yang tidur di sebelahmu seharusnya aku. Kakak, pada akhirnya kamu akan jadi milikku. Aku tertidur. Tapi seperti dipukuli. Apakah itu ulah Huai? Dasar penghalang. Jika dia tetap di sini, aku dan Wenxia tidak bisa jadi lebih dekat. Kak Jiaxing menatapku dengan begitu galak. Apakah dia membenciku? Tidak apa-apa. Meskipun aku terluka, itu tidak akan menghentikanku untuk pergi bekerja.
Tentu saja tidak. Tinggal saja di sini sampai kamu pulih. Kau keluar. Hei kak, Duduklah. kak ada apa? Sebenarnya apa maumu? Aku sudah memberimu tempat tinggal. Kemarin malam memar di wajah Jiaxing. Apakah itu ulahmu? Kak. Apakah kamu sudah bosan denganku? Bagaimana mungkin aku bosan denganmu? Aku hanya merasa. Tidak masalah, kamu tidak menyukai Jiaxing saat kecil. Tapi sekarang kamu sudah dewasa. Kenapa kau perlakukan dia seperti musuh? Dia merebut kakak dariku, tentu saja dia adalah musuhku. Jiaxing dan Yuanxia ya bertunangan. Dia tidak layak. Tidak mungkin. Itu hanya pertunangan, bukan pernikahan. Kita lihat saja nanti. Jiaxing, aku sedang sedih. Bisakah kamu datang menemaniku? Ya, di tempat biasa. Jiaxing, aku tahu kamu akan datang untuk menemaniku. Nona Yu, kamu juga datang. Kenapa? Aku tidak boleh datang? Ayo pergi. Obat ini akan membuat orang gila setelah meminumnya. Yuanxia, hari ini aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Nona Yu, senang bertemu denganmu. Ayo bersulang. Dia memberi kakakku minum arak sekeras ini. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kamu juga sama. Lambung kakakku tidak baik. Apa kamu ingin membunuhnya? Aku Maaf, Wenxia. Itu kelalaianku. Kalau kamu peduli, seharusnya kamu yang minum. Berhenti berpura-pura peduli. Huai. Wei benar. Minuman ini, kuwakili kau minum. Jiaxing. Jiaxing, Jangan coba menghentikanku. Aku akan melepas ini, aku akan membuka baju. Apa yang terjadi? Tuan Ji tidak pernah bertingkah seperti ini saat dia minum sebelumnya. Tashikian hari ini, dia tidak banyak minum. Ini, arak ini bermasalah. Tinggalkan aku sendiri. Jiaxing. Apakah kau yang berulah? Kakak, kamu mencurigaiku? Kalau bukan kau, siapa lagi? Siapa lagi yang begitu tidak menyukai Jiaxing? Kali ini sungguh bukan aku. Berapa kali aku harus memberitahumu untuk bersikap baik? Kenapa kamu tidak mau mendengar? Tidakkah kamu sadar kalau ini semakin parah, pertunangan akan hancur dan keluarga Yu akan binasa? Dan, tidak. Huai tidak boleh tahu dia sudah diawasi. Menikah ke keluarga Ji adalah satu-satunya cara untuk melindunginya.
Biarkan saja. Apakah kamu sangat menyukai Ji Jaxing? Apakah kamu benar-benar begitu mencintainya? Apa yang kamu rencanakan? Niat yang buruk. Apa yang kau rencanakan? Niat yang busuk. Benar. Aku memang punya niat tersembunyi. Aku memang menyukaimu. Kita sudah tumbuh besar bersama. Ikatan kita 100 kali lebih kuat daripada ikatanmu dengan Ji Jaxing. Kau gila. Aku tidak gila. Kakak, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak, berhentilah melawan. Semua orang ada di luar. Kau pasti tidak ingin mereka tahu kau berselingkuh dari tunanganmu dengan adikmu sendiri. Aku adalah kakakmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kenapa tidak? Aku tidak pernah ingin menjadi adikmu. Kakak. Aku sudah menginginkan ini sejak lama. Lebih baik kau patuh. Bagaimanapun. Aku juga tidak mau mereka mendengar eranganmu. Kak, tanganmu sangat lembut. Bukankah dulu kamu suka memukulku? Kemarilah, sebelah sini. Lanjutkan. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kak, aku sudah lama menyukaimu. Mengapa kamu tidak bisa melihat perasaanku? Hatimu hanya ada tempat untuk Ji Jaxing. Astaga, Pak Ji kabur. Pak Ji, kamu bahkan tidak memakai celana. Mereka semua sudah pergi. Sekarang kamu harus pulang bersamaku. Yi Huai, turunkan aku sekarang juga. Kamu wanginya enak banget. Aku jadi pengen godain kamu. Yi Huai, kamu sudah gila. Aku ini kakakmu. Kakak sudah lupa keluarga Yu dan aku. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Kak, akhirnya kamu akan jadi milikku malam ini. Aku benci kamu. Aku takkan pernah memaafkanmu. Kak, sebenci itukah kau padaku? Margaji itu tidak mencintaimu. Hanya aku yang benar-benar peduli padamu. Lebih baik aku tidak punya adik sepertimu. Dalam waktu 1 bulan, putuskan semua hubungan dengan Ji Jaxing. Atau aku tak akan menahan diri lagi. Kak! Kak! Lepaskan aku. Bukankah sudah kujelaskan? Haruskah kau begitu kejam padaku? Kau tidak ingin keluarga Ji tahu tentang kita, iya kan? Pertunanganmu nanti. Apa yang sebenarnya kau inginkan?
Aku hanya ingin tetap di sisimu. Kamu boleh tinggal, tapi kalau kamu masih punya pikiran jahat lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, Adik yang aku lihat tumbuh besar. Kenapa bisa berubah jadi seperti ini? Sejak kapan dia mulai? Punya pikiran jahat seperti itu? Jiaxing, Kamu bisa berulah di rumah. Aku masih bisa memaafkanmu. Tapi kamu malah membiusku di luar. Membuatku jadi bahan tertawaan. aku tidak melakukannya. Jiaxing, apa karena aku merebut kakak denganmu? Barulah kau... Kita sama-sama laki-laki. Buat apa kamu berpura-pura? Bagaimanapun juga, keluarga Ji tidak bisa menerimamu lagi. Jiaxing, kamu ingin mengusirku? Bukan, Kak. Kakak juga ingin mengusirku. Wenxia, biarkan dia pergi. Kak, kau tahu aku tidak punya tempat tinggal. Kak, kalau kakak tidak menampungku, ku akan beritahu tunanganmu. Bagaimana aku membuat bibirmu bengkak karena ciumanku. Yihuai hanya sedikit keras kepala. Hatinya tidak jahat. Dia tidak akan memberimu obat. Kamu, Kalau bukan dia, siapa lagi Wenxia? Jangan tertipu oleh tipuannya. Jiaxing, biarkan dia tinggal. Aku akan mengajarinya dengan baik. Aku lelah. Aku kembali dulu. Lain kali, dia harus pergi. Kak, aku tahu kamu tidak bisa menolakku. Kamu sudah gila. Lepaskan. Berhenti berpura-pura. Ingat apa yang kukatakan. Aku hanya memberimu 1 bulan. Kak, kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Yihuai, beraninya kau merusak rencanaku. Kenapa sampai Kak Jiaxing yang minum arak itu? Tidak, Jiaxing hanya bisa jadi milikku. Besok Jiaxing berulang tahun. Bantu aku lakukan sesuatu. Jiaxing, hari ini ulang tahunmu. Kita pergi. Wenxia, kita tidak merayakannya di luar hari ini. Mari tinggal di rumah saja. Wenxia, aku sudah lama sekali tidak makan kue buatanmu. Baik. Tapi, soal Yihuai, kau jangan perhitungan dengannya. Demi kamu, aku tidak akan perhitungan dengannya. Dai juga sudah dewasa. Apakah kamu kenal gadis yang cocok seusianya untuk dijodohkan dengannya? Seorang gadis? Biar saya pikir dulu. Siapa bilang kamu boleh menjodohkanku? Kenapa? Kamu begitu tidak sabar mau menyingkirkanku ya? Kak, kamu tahu perasaanku. Tenanglah.
Manis sekali. Setelah bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah membuatkan kue untukku. Hari ini ulang tahun Jiaxing. Berhenti mengganggu. Keluar sekarang. Kak, gadis mana yang kamu ingin si Jiaxing itu jodohkan denganku? Kurasa kamu cocok sekali untukku. Jangan bertingkah. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku akan melayani tamu. Jangan ikuti aku. Jiaxing itu bukanlah siapa-siapa. Dia tak pantas makan kue buatan kakakku. Jiaxing, selamat ulang tahun. Nona Yu sudah bekerja keras. Kakak, di hari ulang tahunku, aku juga mau kue buatan tanganmu sendiri. Harus suapi aku langsung. Kalian makan saja dulu. Ada daging yang masih dimasak di panci. Aku pergi bantu kakak. Jiaxing, aku juga ada hadiah untukmu. Kamu manis banget. Lebih manis dari kue hari ini. Jangan nakal. Biar aku coba lagi. Lepasin aku. Nanti ketahuan sama mereka. Wenxia, lagi ngapain? Kau butuh bantuan? Kakak harus lebih inisiatif. Kalau enggak, aku akan panggil orang. Wenxia, kenapa tidak jawab saat kupanggil? Aku nggak dengar. Jangan masak yang terlalu ribet. Ayo kita makan. Jiaxing bahkan tidak lihat hadiah dariku hanya demi dia. Kenapa? Tapi Jiaxing bakal segera jadi milikku. Tidur sama adik sendiri. Begitu skandal ini terbongkar, pertunangannya bakal dibatalkan. Hari ini ulang tahun Jiaxing. Ayo kita bersulang. Jiaxing, selamat ulang tahun. Kenapa bibirmu bengkak? Ya, mungkin aku nggak sengaja gigit. Nggak apa-apa. Aku ganti baju dulu.
Aku pergi ke toilet. Kakak, aku kepanasan. Kak, Aku kepanasan. Kamu gila, semua orang ada di luar. Kak, aku merasa tersiksa. Jangan, hentikan ini. Kamu tidak boleh melakukan ini. Aku adalah tunangan Ji Jiaxing. Aku sudah bertunangan. Tunangan? Dia bahkan tidak bisa membelamu. Kamu masih mau jadi tunangannya? Kak, sebenarnya apa yang kurang dariku? Kenapa kamu sangat mencintainya? Kita hanya bisa jadi kakak adik. Keluar. Pergi sekarang. Kakak, aku sangat menyukaimu. Tidak. Kita tidak boleh. Tapi tubuhmu meresponsku. Kamu jelas terangsang. Tidak bisa. Bukan di sini. Pertunangan tidak boleh batal. Kak, semakin kamu menolak, semakin aku menginginkanmu. Yi Huai. Ayah, tolong selamatkan Yi Huai. Dia masih muda dan impulsif. Dia tidak bermaksud melawan keluarga Chen. Tindakan Chen Ting sangat kejam. Dia sangat licik. Ayah, kalau ayah tidak menolongnya, dia akan mati. Ayah, Wenxia, kamu tahu sendiri, keluarga Chen tidak bisa kita singgung. Tapi untuk menyelamatkan Yi Huai, mungkin ada satu cara. katakan padaku. Aku akan lakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Keluarga Ji mendominasi dunia bisnis Jingxi. Jika kamu menjadi Nyonya Ji, dan tidak ada yang berani menyentuh keluarga Yu, dan juga Yi Huai, Pertunangan tidak boleh dibatalkan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melindungimu? Sepertinya obatnya mulai bereaksi. Jiaxing, Nona Yu lama sekali ganti baju. Aku baru saja melihat Yi Huai masuk ke sana juga. Jangan-jangan mereka... Jangan asal bicara, Wenxia tidak akan pernah melakukan itu. Aku sepenuhnya percaya pada Nona Yu, tapi adiknya itu. Jiaxing, menurutmu, apakah mereka berdua benar-benar saudara kandung? Ada apa, Jiaxing? Jiaxing khawatir padamu karena kamu begitu lama tidak keluar. Jadi dia datang untuk mengecek keadaanmu. Yi Huai di mana? Aku baru saja melihatnya masuk ke sini. Di mana dia? Nonali pasti salah lihat. Aku sendirian di kamar ini. Mana mungkin Huai ada di kamarku? Tidak mungkin. Tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Nona Yu, ada apa dengan kakimu? Kamu baik-baik saja, Wenxia? Hanya berganti baju, tapi kenapa wajahmu sepanas ini? Waktu aku masuk tadi, aku merasa tidak enak badan. Biar ku papa kau untuk istirahat.
Bajingan, kau tunggu saja. Tidak ada yang bisa merebut Jiaxing. Aku akan ambil obat. Tuan Yi, kalau kamu tidak segera kembali, kakekmu akan menjemputmu sendiri. Tinggal 1 minggu lagi. Kakak, kamu punya waktu 1 minggu, jangan mengecewakanku. Sudah merasa lebih baik? Ya, Yaxia, aku sudah beritahu keluarga. Besok pagi-pagi, kita akan lakukan upacara leluhur. Setelah upacara, menurut tradisi keluarga Ji, kamu akan jadi menantu kami. kenapa aku mikir berlebihan? Keluarga Ji menghormati pertunangan kita. Itu sudah cukup baik hati. Oke, Kakak masih sakit, dia sebaiknya tidak ikut upacara. tidak apa-apa. Aku ingin cepat menikahi Jiaxing dan mulai hidup kita bersama. Yihuan, jangan datang ke upacara besok. Kamu kan orang luar. Aku akan temani kakak, tidak bisa biarkan dia pergi sendirian. Kakak pergi sendiri. Aku tidak bisa membiarkannya pergi sendiri. Yihuan dan aku, ini tidak bisa berlanjut lagi. Setelah aku menikahi Jiaxing, agar aku bisa mengakhiri semuanya dengannya, aku bisa pergi sendiri. Jiaxing benar, menghadiri upacara leluhur keluarga Ji tidak pantas untukmu. Selain itu, setelah upacara, kita akan mulai persiapan pernikahan. Huai, mulailah bertindak lebih dewasa. Jangan membebani kakakmu lagi. Kita akan segera menikah. Setelah pernikahan, aku tidak bisa memanjakanmu seperti ini. Kak, apakah kamu seputus asa ini? Untuk menyingkirkanku, jika begitu, maka jangan salahkan aku jika terburu-buru. Wenxia, kamu datang tepat waktu. Pakaian sembahyang leluhur untuk hari ini sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Cepat ganti baju. Ibu, aku berencana mengadakan pernikahan di Imperial Palace Hotel. Bagaimana menurut ibu? Jangan harap. Pertunanganmu dengan keluarga Yu dijodohkan bertahun-tahun lalu saat keluarga kita masih sederajat. Waktu itu aku tidak punya alasan untuk menolak. Sekarang keluarga Yu sudah merosot. Mereka tidak sebanding dengan keluarga Ji kita. Aku dan Wenxia sudah bertunangan. Membatalkan pertunangan dengan gegabah akan merusak reputasiku dan kehormatan keluarga kita. Satu-satunya alasan aku mengizinkan pertunangan ini adalah untuk menjaga reputasi kita. Namun, menikahi Yuwenxia mungkin ada manfaatnya juga. Aku akan cari cara untuk menunda pernikahan ini. Jangan berani-berani membuat masalah. Ibu, kami sebentar lagi menikah. Jangan persulit dia. Sudah ganti baju dan siap. Wenxia kita terlihat sangat cantik. Waktu yang baik sudah tiba. Mari kita lanjut ke balai leluhur. Semuanya sudah menunggu. Mau masuk keluarga Ji, kamu harus ikut tradisi kami. Beberapa kali membungkuk dalam upacara tidak menjamin kamu bisa masuk. Tidak akan semudah itu. Wenxia, bibimu bermaksud baik untukmu. Hanya dengan mendapatkan persetujuan leluhur, kita bisa menjamin kemakmuran keluarga Ji. Ibu, Apa yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan leluhur? Keluarga Ji adalah keturunan yang terkemuka. Tradisi kami melampaui latar belakangmu yang sederhana. Jika kamu ingin menikahi Jiaxing, kamu harus mengikuti adat kami. Pertama, kemunduran keluarga Yu telah menodaimu dengan nasib buruk. Kamu harus berjalan melalui api penyucian untuk membersihkan kemalangan ini agar tidak mempengaruhi keberuntungan keluarga kami. Wenxia, demi diriku, tolong tahan ini, para tetua sudah terbiasa dengan caranya. Aku benci tradisi ini. Kedua bersujud 3 kali kepada tablet leluhur. Tahan saja demi diriku. Selesaikan ini dan kamu adalah bagian dari kami. Keamanan Yihuai pertunangan kita, kemauan keluarga Yuwenxia.
Tidak peduli apa yang terjadi, kamu tidak punya pilihan. Baiklah. Aku akan berlutut. Paman kita hidup di zaman apa ini? Jiaxing, diam. Ini ujiannya untuk membuktikan diri. Kalau dia tidak bisa menghadapinya, lupakan bergabung dengan keluarga Ji. Berlutut. Kalau kamu masih menganggapku ibumu, berdiri di sana dan jangan macam-macam. Maaf Wenxia, tradisi keluarga mengikatku. Sudah puas sekarang? Menyembah menunjukkan ketulusan, tapi itu masih belum cukup. Aku sudah menganalisis bagan kelahiranmu. Kamu bertentangan dengan rezeki keluarga Ji untuk diterima di keluarga kami. Kamu harus tahan 5 cambukan rotan. Jiaxing, jangan! Tante Ji, ritual ini kejam. Wenxia, aku juga tidak punya pilihan. Selalu begini caranya. Wenxia, kamu sudah berlutut, aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Tidak. Ini jelas-jelas penganiayaan. Ini penyiksaan. Kalau kamu tidak tahan dengan tradisi keluarga, lupakan saja menikah ke keluarga Jia. Ayah, ada apa? Ayah datang ke sini. Aku datang untuk melihat kekacauan apa yang akan kamu bawa ke keluarga Yu kali ini. Aku... Demi keluarga Yu, penderitaanmu tidak ada artinya. Kalau kamu gagal jadi menantu keluarga Ji, tidak hanya keluarga Yu akan hancur, tapi Yi Huai akan disiksa sampai mati oleh pewaris Chen. Hari ini, bagaimanapun caranya, kamu harus dapatkan persetujuan keluarga Yu. Putriku sudah dimanja sejak kecil, karena aku di sini buat aturan apapun yang kamu mau. Ayah, demi keluarga Yu, tidak bisakah ayah melindungiku sekali saja? Silakan lanjutkan. Tenang saja, dia tidak akan berani menolak sedikit pun. Cara didik Direktur Yu benar-benar mengesankan. Berapa lama lagi? Keluarga Ji terobsesi dengan Feng Shui. Mereka memilih lokasi Feng Shui terbaik di pegunungan. Bahkan GPS tidak bisa menemukannya. Tetap tenang, aku mempercepat. Hentikan mobil. Kak, tunggu aku. Benar-benar gadis yang malang, tidak tahan bahkan 1 cambukan. Cambukan rotan keluarga Ji diperkuat dengan baja. Bukan hanya manusia, bahkan seekor banteng yang dipukul seperti ini tidak akan bertahan setelah 1 pukulan. Hei, menegakkan disiplin dengan cara ini. Tidakkah kamu takut akan melumpuhkan calon menantumu? Santai, tidak ada yang bisa menahan 5 cambukan keluarga Ji. Biarkan dia mundur ketika dia menyadari itu sia-sia. Dengan begitu, keluarga kita menjaga reputasinya tetap utuh. Dia tidak bisa menangani 5 cambukan bagaimanapun juga. Kita akan mencari pengantin keluarga Ji yang lain. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Kak, aku akan bawa kamu pergi dari sini. Tidak, aku tidak bisa pergi. Yi Huan, lepaskan aku sekarang. Yi Huan, jangan rusak rencana kakakmu. Kamu sudah menyiksanya sampai begini.
Ini keberuntungan macam apa? Katakan saja, dan aku akan bawa kamu pergi. Ini aturan keluarga Ji. Selama aku menikah dengan Jiaxing, aku akan tahan semuanya. Bahkan setelah dia memperlakukanmu seperti itu, kamu masih mau menikah dengannya? Kalau aku tidak menikah dengan Ji Jiaxing, bagaimana lagi aku bisa melindungimu? Kak, Kamu bukan bagian dari keluarga Yu lagi. Jangan ikut campur urusanku. Kamu bilang mencintainya, tapi biarkan keluarga Ji menghinanya. Dia penuh luka. Kenapa kamu tidak melindunginya? Ini untuk kebaikannya sendiri. Begitu dia menikah masuk ke keluarga Ji, kemakmuran tak terbatas menantinya. Lagi pula, ini dekret keluarga Ji. Apa yang bisa kulakukan? Cukup. Lanjutkan. Karena aku tidak bisa mengubah keputusanmu, biarkan aku yang menanggung tradisi terkutuk ini untukmu. Yi Huai, ini bukan urusanmu. Pergilah sekarang. Jangan takut. Aku dengan rela akan menerima hukumannya. Dia tidak bisa melindungimu. Aku yang akan melakukannya. Menggantikannya, kecuali dia sendiri yang menahan 5 cambukan ini, dia tidak bisa masuk ke keluarga Ji. Yi Huai, minggir sekarang juga. Kakak, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kakak dengan cara apapun. Selama aku di sini, tidak ada satupun dari kalian yang akan menyakiti kakakku. Penggantian diperbolehkan, hukumannya dikalikan 3. Yi Huai, jangan. Karena kakakku bersikeras untuk menikah ke keluargamu, biarkan aku menanggung 15 cambukannya. Yi Huai, kumohon, hentikan. Hentikan. Aku tidak akan menikah dengannya. Kembalilah, siapa yang mengizinkanmu membatalkan pertunangan? Bukannya kau yang menggantikannya. Lanjutkan. Tidak. Membuat kakakku begitu khawatir padaku, rasa sakit kecil ini bukan apa-apa. Mereka seharusnya memukulku lebih keras. Begitu rencanaku berjalan, dia akan sepenuhnya milikku. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku seharusnya melindungimu, tapi malah kamu yang terluka karenaku. Penghinaan seperti itu ternyata belum membuatnya kapok. Sepertinya aku butuh strategi baru. Siapkan mobilnya. Aku akan ke rumah keluarga Ji untuk menemui Jiaxing. Nona, tidakkah kamu ingat Tuan Muda Ji membawa tunangannya untuk upacara leluhur hari ini? Mungkin sekarang sudah selesai. Ketua Li memintaku untuk menasihatimu. Tuan Muda Ji akan menikahi Yuwenxia. Kamu sebaiknya mencari yang lain. Setelah mencintainya bertahun-tahun, aku tidak mungkin menyerah semudah itu. Keluarga Yu sudah bangkrut. Wenxia tidak pantas untuk bersama Jiaxing. Segala yang aku, Linuo, inginkan tidak pernah gagal ku dapatkan. Kalau aku tidak bisa menghentikan pernikahan ini, jangan salahkan aku kalau main kotor. Yuwenxia yang kulihat itu sungguh gigih. Dia ngotot banget mau menikahimu. Wenxia benar-benar mencintaiku. Dia setuju dengan pertunangan kalian hanya karena pengaruh keluarga kita. Lihat betapa ambigu hubungannya dengan si Yi Huai itu. Dia cuma kena cambuk beberapa kali buat Wenxia. Tapi dia ribut banget. Sampai nggak menghormati aku calon mertuanya. Mereka cuma saudara. Nggak mungkin ada apa-apa. Kamu, di sisi lain, terlalu keras pada Wenxia hari ini. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Karena dia memanfaatkan kekuatan keluarga Ji, aku nggak akan biarkan dia dapat untung gratis. Dengar nak, ada urusan bisnis yang perlu kau tangani.
Apa? Kau mau aku bernegosiasi dengan keluarga Chen? Kau tahu sendiri keluarga Yu dan Chen itu musuh. Chia, dengarkan aku. Sekarang kau sudah jadi anggota keluarga Ji, Tuan Chen enggak akan menantangmu. Negosiasi ini akan membantumu untuk berintegrasi ke dalam keluarga kita. Kemarin di balai leluhur aku dipermalukan. Yihuai masih dirawat di rumah sakit. Bukankah itu sudah cukup? Xia, pertimbangkan posisiku sekali saja. Ibuku sudah menentang pernikahan ini dari awal. Aku terjepit di tengah, tapi kau cuma peduli sama Yihuai. Aku sudah menyelesaikan krisis keuangan keluarga Yu. Nggak bisakah kau membantuku sekarang? Baiklah. Aku akan pergi. Ini kompromi terakhirku untuk pernikahan yang diatur ini. Anggap saja transaksi terakhir kita. Kecantikan dingin seperti Yu Wenxia berani menyetujui keluarga Ji untuk bernegosiasi denganku. Tuan Chen, Anggara Indah sudah datang. Nyonya Ji memerintahkanku menangani Yu Wenxia untuk menjamin kerja sama jangka panjang. Solusi sempurna ini menguntungkan kedua pihak. Bagaimana bisa aku melewatkan kesempatan ini? Yu Wenxia, aku sudah menunggumu masuk ke dalam perangkap ini sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih terluka. Kamu sangat peduli padaku. Tapi mengaku tidak mencintaiku? Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Keluarga Ji memperlakukanmu sangat buruk, tapi menyuruhmu bernegosiasi dengan centing si brengsek itu. Kamu tahu itu perangkap, kenapa kamu masih pergi? Bukan urusanmu. Apa kamu sangat mencintai Ji Jiahang sampai rela mengorbankan dirimu? Apa kamu tidak takut centing? Lukamu belum sembuh. Tenang dulu. Aku tahu apa yang kulakukan tidak akan ada yang salah. Kalau aku tidak buru-buru ke sana kemarin mereka sudah memukulmu sampai mati. Yihuai, apa kamu pergi menemui Xia lagi? Berhenti ikut campur rencananya. Kalau pertunangannya dibatalkan dan keluarga Yu kehilangan dana keluarga Ji, kita hancur. Kenapa kau bertingkah begitu rendah diri? Ini untuk bisnis keluarga Yu. Ini bukan urusanmu. Keluarga Yu sedang dalam masalah, kau bisa saja memberitahuku, aku bisa membantumu. Kau kesulitan setelah diusir dari keluarga Yu. Apa yang bisa kau lakukan? Sebenarnya aku... Cukup. Aku melakukan ini dengan sukarela. Aku akan menikah. Kita sebaiknya jarang bertemu mulai sekarang. Aku bisa memberimu uang, tapi kau harus berhenti bertemu centing. Yihuai, kau sedang apa? Lepaskan aku. Jangan takut. Masalah keluarga Yu akan kubantu kau selesaikan. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Fokus saja menyenangkanku. Kau masih bisa mencapai hasil yang kau inginkan. Hahaha, putriku tidak pernah mengecewakan. Keluarga Ji mengirim dana tadi malam. Keluarga Yu kita terselamatkan. Hahaha. Tapi tadi malam, aku tidak pernah bertemu centing. Pasti itu keluarga Ji menguji kesetiaanmu. Entah kamu pergi atau tidak, mereka akan bantu keluarga kita. Ji Axing sudah sangat baik padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik dan menghargai pernikahanmu. Aku akan.
Tuan Muda, seperti instruksi Anda, 20 juta rupiah dikirim ke rekening you. Aku akan cari kakakku, biar dia lihat kalau aku lebih baik dari Ji Jiaxing dalam segala hal. Kemarin malam kamu di mana? Kamu mau mati? Berani berdiri, Pak Chen? Tante, ada kejadian tadi malam. Pembayaran yang kamu kirim ke keluarga Yu sudah diterima. Aku tahu kamu mau mengujiku. Ada orang bodong yang danai keluarga Yu. Jadi aku yang ambil untungnya. Pembayaran apa? Sia-sia, aku senang kamu mengerti niat baikku. Keluarga Ji dan Yu kita bersekutu. Kita bisa tanggung biaya kecil, tapi keluarga Ji tidak menerima menantu yang tidak produktif. Maksudmu? Tadi malam, Pak Chen nungguin kamu berjam-jam. Kalau hari ini bolos lagi, kesepakatannya batal. Kamu tidak akan mampu menanggung kerugian keluarga Ji. Tapi, Tante, keluarga Yu dan Chen punya sejarah. Tante, keluarga Yu dan Chen punya konflik yang sudah berakar lama. Bahkan aku mungkin gak bisa selesaikan ini dengan damai. Soal pinjaman 20 juta itu, aku bisa kasih surat hutang, lalu bayar pelan-pelan. Mau bayar? Pakai duit apa? Tugas sederhana aja gak becus. Berani-beraninya mau masuk keluarga Ji. Tapi... Sudah ibu, kalau Sia-Sia nggak mau, ya sudah. Sepertinya kamu lebih peduli sama dia daripada aku. Dia gak mau pergi. Baiklah. Lalu urusan bisnis grup Ji gimana? Hah? Baik. Aku memang berhutang budi sama keluargamu. Ini cuma negosiasi bisnis biasa. Aku yang pergi. Memangnya aku ada pilihan lain? Santai aja. Asal Tuan Muda Chen senang, grup Ji pasti kasih imbalan yang besar. Ibu, kenapa sih harus menyasar Sia-Sia seperti ini? Dia nggak cocok buatmu, Nak. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau dia ketemu Tuan Chen malam ini dan menjalankan tugasnya, dia akan jadi barang bekas dan nggak akan pernah masuk rumah kita lagi. Barang bekas? Bukannya ini cuma urusan bisnis? Apa ibu mau? Ibu akan menghancurkan Sia-Sia. Kalian adalah ahli yang kubayar mahal untuk menangani kasus-kasus khusus. Sekarang kuperlukan kalian untuk menculik seseorang untukku. Nona muda. Tuan Muda Ji dan Yu Wenxia pergi ke klub malam. Bergerak. Gadis cantik, aku sudah menunggu seharian untukmu. Berusaha berbisnis dengan Nona Yu lebih sulit dari yang kubayangkan. Tuan Chen, aku datang membahas kerja sama Ji Chen. Bisnis bisa ditunda. Sudah lama kita tak bertemu. Tidakkah menurutmu kita harus minum dulu? Maaf, tapi aku tidak minum alkohol. Maaf, aku tidak minum. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibahas. Tapi, kalau kesepakatan ini gagal, bagaimana caramu tetap menjadi menantu keluarga Ji? Tuan Muda, Nona Yu yang Ana suruh kami awasi pergi ke klub malam untuk menemui Tuan Muda Chen. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kenapa kamu harus membiarkan keluarga Ji mengendalikanmu? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kenapa kamu tidak mau menoleh ke arahku? Hei, kamu dengar? Ahli waris keluarga Yu lagi-lagi mengejar centing. Pertama, dia menikah ke keluarga Ji untuk anak angkat keluarga Yu itu. Sekarang apa alasannya? Tentu saja, kalau menurut saya, Wenxia Yu itu sangat bodoh. Mengorbankan dirinya untuk seorang saudara angkat laki-laki.
Saya dengar selama yang baru-baru ini upacara penghormatan leluhur, dia mengalami penghinaan besar. Paling istimewa dari anak angkat keluarga Yu. Dia melakukannya untukku. Kakakku berkorban untukku. Semua karena aku. Nona Yu masih menolak minum? Apakah tawaran kami kurang tulus? Tuan Chen, keluarga Yu pernah bersalah padamu sebelumnya. Saya bersedia meminta maaf. Saya benar-benar ingin bekerja sama, harap dimengerti. Berhenti berpura-pura mulia. Minumlah jika kamu bisa atau keluar. Tunjukkan sedikit hormat. Saya mewakili keluarga Ji untuk negosiasi bisnis, bukan untuk menjadi teman minummu. Tidak minum? Haruskah saya memanggil saudara laki-lakimu untuk minum bersamamu? Kamu belum berubah. Masih mudah tertipu. Hentikan ini. Linua lagi ngapain? Jiaxing, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan Yu Wenxia. Karena pada akhirnya, kau akan jadi milikku. Kau. Sempurna. Mulai hari ini, kau hanya milikku. Yu Wenxia, kamu yang minta ini. Kamu yang datang padaku, berhenti berpura-pura. Buat aku puas. Dan aku akan membiarkan Yihuan. Mundur. Jiaxing akan membuatmu membayar. Setelah aku mendapatkan yang kuinginkan. Bajingan, berani kau memukulku? Berani kau menyentuh adikku? Kak. Yihuai, berani-beraninya kau pukul aku. Aku balas pukulmu. Aku habisi kau. Yihuai, jangan macam-macam dengan keluarga Chen. Pergi dari sini, aku yang urus. Kak, dulu kakak selalu melindungiku. Sekarang, giliranku melindungi kakak. Serang sekarang. Yihuai, kau benar-benar memukulku? Yihuai, berani-beraninya kau memukulku? Tanganmu yang satunya juga pantas dibuat cacat. Keluarga ini benar-benar sarang penipu.
Memaksamu berbisnis dengan centing rumah itu benar-benar kosong. Apa mereka benar-benar menunggu transaksi ini? Atau menunggu untuk melihatmu gagal? Kamu seharusnya tidak melakukan itu hari ini. Kalau aku tidak bertindak hari ini, bajingan centing itu pasti sudah. Kak, kenapa dari awal kamu tidak pernah percaya padaku? Kamu sudah pernah menyinggung keluarga Chen. Aku sudah berusaha keras melindungimu. Sekarang, kamu malah melukai tangannya. Dia pasti tidak akan membiarkan ini. Ambil uang ini dan sembunyilah dulu. Aku tidak tega melihatmu terluka. Jadi kakak menikah dengan Ji Jiaxing. Untuk melindungiku, kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sama sekali tidak cinta pada Ji Jiaxing. Yang kamu cintai itu aku, kan? Pesan tiket pesawat sekarang dan pergi segera. Jangan ikut campur, aku melarangmu. Sepertinya kakak kurang percaya padaku. Sebenarnya centing bagiku. Cuma seperti semut saja. Baiklah, bersembunyilah kalau kamu tidak ingin meninggalkan negara ini. Centing akhir-akhir ini aktif. Dia pasti datang untukmu. Jangan buat aku khawatir. Aku harus pergi sekarang. Waktunya mengambil warisanku. Tidak lagi membuatmu melalui ini, Kak. Ini sepenuhnya kesalahanku. Masalah dari tahun-tahun lalu tidak terselesaikan dengan baik. Membuatmu berpikir selama ini aku sedang diburu. Kamu mengorbankan dirimu untukku. Jika Tuan Muda Chen membantu keluarga Yu, aku akan setuju dengan syarat apapun. Aku dengar Yu Wenxia adalah kecantikan yang sulit didekati. Diam berarti secu. Antarkan dia ke istana kekaisaran sebelum jam 8 malam ini. Kontraknya ditandatangani saat fajar. Anggur yang bagus. Presiden Yu yang mengirim saya. Baiklah, bawa saya ke Yu Wenxia. Beraninya kau menggertak padiku. Kau tamat. Ayo, Kak. Aku bersumpah. Aku tak akan membiarkanmu menderita lagi. Bersiaplah untuk mengadakan konferensi pers. Aku sudah janji sama kakek. Aku sudah janji sama bapak untuk pulang sekarang. Kak. Tunggu aku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan hubungi kembali nanti. Jiaxing, kenapa kamu belum pulang? Kamu seharusnya menyelesaikan kesepakatan dengan Direktur Chen. Tapi malah membawa adikmu yang pembawa sial dan mematahkan kedua tangan Direktur Chen. Kenapa bisa memiliki pengacau seperti kamu? Tante, Direktur Chen itu menggoda. Jiaxing di mana? Kenapa dia tidak angkat telepon? Jiaxing tidak pulang semalam. Apa? Jiaxing diculik. Kamu? Pasti kamu. Kalau bukan karena kamu, Jiaxing tidak agekan dan diculik. Maaf, aku tidak tahu akan sampai sejauh ini.
Apa gunanya bilang itu? Sekarang kita harus cari cara untuk segera menyelamatkan Jiaxing. Kalau ada yang terjadi pada mereka, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu juga dengan keluarga Yumu. Nyonya Ji, kau akan bayar atas apa yang kau lakukan pada tanganku. Kami, keluarga Ji, bertanggung jawab atas ini. Sebutkan syaratmu. Asalkan kami bisa menyelamatkan Jiaxing dengan selamat. Hei, jaga mulutmu nenek tua. Aku tidak tertarik sama sekali pada Jiaxing kesayanganmu itu. Hei, jangan berani-beraninya kamu ngomong sembarangan, nenek-nenek. Aku nggak tertarik sama Jiaxingmu atau keluargamu. Kamu cuman nggak mau ngaku aja. Jiaxing yang malang masih menderita karena gengsi kamu. Maksud kamu, Nona Yu, katakan di mana si brengsek itu bersembunyi. Aku akan mencincangnya. Lalu masalah ini selesai untuk selamanya. Ini semua salahku. Aku akan tanggung semua tanggung jawabnya. Jadi kamu melindunginya? Baiklah. Keluarga Yi tahu. mereka tetap menyendiri, tapi menguasai setengah kekayaan kota. Tepat sekali. Aku dengar kabar. Kakek Yi menemukan cucunya yang hilang bertahun-tahun. Dia akan memindahkan semua asetnya ke cucu itu. Rencanaku, aku sedang mengamankan asuransi. Antarkan dia ke ranjang Tuan Muda Yi dan kita dia beres. Membiarkan dia menempel pada Pak Yi. Itu sudah terlalu baik untuknya. Aku sudah menerima atas namanya. Tante, aku tunangan Jiaxing. Kenapa kamu setuju? Dasar wanita licik. Kalau bukan karena kau, Jiaxing tidak akan hilang sekarang. Melayani Pak Yi sendiri adalah kehormatan yang tak pantas kau dapat. Kalau kau terus-terusan tak tahu terima kasih, aku tidak akan segan lagi. Cukup. Jangan sampai mukanya terluka. Lakukan. Ingat ini. Berani melawanku, akan kubalas 2 kali lipat. Belum pernah ada yang membuatku terlihat begitu menyedihkan seperti ini. Begitu aku memanfaatkanmu untuk menaiki tangga keluarga Yi dan menemukan Yi Huai, aku akan pastikan dia merasakan 1000 kali mati di depan matamu. Tuan Muda Yi akan tiba di ruang jamuan di lantai bawah untuk pertemuan sebentar lagi. Lepaskan pakaiannya dan paksa dia minum obatnya. Pastikan dia ditangani dengan tuntas. Lakukan sekarang. Manager Chen, Tuan Muda Yi sedang menuju ke sini. Berganti. Ikut aku menyambut Tuan Muda Yi. Begitu Tuan Muda Yi melihat ketulusanku, kerjasama di masa depan akan terjamin. Selamat datang Tuan Muda Yi. Kau anak haram yang tak diinginkan. Berani-beraninya kau muncul di sini, di acara penting seperti ini. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu hari ini. Minggir dari jalan Tuan Yi. Dasar gila. Berani kau pukul aku akan...
Kau yang menculik adikku. Siapa yang Berani-beraninya berbicara seperti ini pada Tuan Muda Yi. Yi Huai? Kau adalah ahli waris yang hilang lama dari keluarga Yi. Di mana adikku? Bicara. Tidak mungkin. Kau cuma anak angkat yang tak diinginkan keluarga Yu. Aku tak percaya padamu. Masa sih? Kamu cuma anak angkat yang tidak diinginkan dari keluarga Yu. Aku nggak percaya. Kalau kamu nggak ngomong hari ini, aku harus menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Kamu nggak mungkin tuan muda keluarga Yi. Terus kenapa kamu selama ini hidup seperti anjing di rumah keluarga Yu? Kekayaan dan kejayaan keluarga Yi nggak ada artinya dibandingkan dengan ujung jari kakakku. Tuan Muda, Jangan kasihan sama dia. Tinggal perintah saja, dia langsung tamat. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Direktur Chen, apa kamu ingat? Apa yang kamu lakukan padaku dulu? Bapak Chen, kamu ingat nggak yang kamu lakukan ke aku dulu? Hajar dia sampai mati. Serang. Berkonspirasi melawanku. Papa Chen dia anak angkat keluarga Yu. Anak angkat? Kamu menargetkanku karena Yu Wenxia, kan? Aku sudah memperingatkanmu. Jangan berani-berani sentuh adikku. Jangan dekati adikku. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menyuruhku. Kamu mengkhianatiku. Kubuat kau menyesal masih hidup. Dan adikmu, dia akan menjadi milikku. Minggir. Tidak, hentikan. Kamu harus berterima kasih pada bintang-bintang karena kamu gagal hari itu. Kalau tidak, kau tidak akan berdiri di sini hidup sampai sekarang. Tuan Muda Yi, Tuan Yi, aku buta akan statusmu, aku telah menyinggungmu. Aku akan memberikan semua hartaku padamu, kumohon, maafkan aku. Aku bersalah, aku pantas mati. Aku pantas mati, aku bersalah. Kamu tidak bisa lari dari ini. Jika ingin ditebus, katakan padaku di mana adikku. Adikmu, dia baru saja. Dia tadi ada di sini, dia tadi persis di sini. Dia pasti melompat dari lantai atas. Dia melompat. Siapa sih Tuan Muda Yi ini sebenarnya? Apa masalahnya? Jiaxing hilang. Aku sudah menyinggung Centing lagi. Tidak bisa kembali ke keluarga Ji. Ibu. Apa yang terjadi? Dan luka-luka ini? Apakah keluarga Ji menyakitimu? Ibu, aku tidak ingin menikah ke keluarga Ji. Apa ini kemarahan sekarang? Kalau kita putus hubungan, bisnis keluarga Yu bagaimana? Ayahmu benar, menikah keluar memang sulit. Dengarkan aku, kembali ke keluarga Ji besok. Ibu, bahkan ibu juga merasa seperti ini? Pernikahanmu dengan keluarga Ji berarti harus melewati beberapa kesulitan. Begitulah cara kami melindungi warisan keluarga Yu.
Ini juga menjamin masa depan Yi Huai. Ini yang terbaik untuk semua pihak. Tapi, ayah tahu tidak, keluarga Ji menyuruhku menghibur Centing untuk urusan bisnis? Ayah sudah tahu dari awal menikah ke keluarga Ji bukan soal hidup enak-enakan. Anak perempuan yang sudah menikah bagai air yang tumpah tak bisa dikembalikan. Kediaman keluarga Yu bukan lagi rumahmu. Hindari menimbulkan kesalahpahaman. Ayah. Ibu setuju dengan pendapat ayah? Bahkan ketika aku sudah tak punya tempat berpaling, ibu masih akan menutup pintu untukku? Meski sekarang aku nggak punya tempat buat pergi, kalian tetap nggak mau ngizinin aku pulang. Wenxia, aku juga nggak ada pilihan lain. Kalau keluarga Yu sampai runtuh, kami nggak akan bisa lindungin kamu. Karena rumah ini nggak nerima aku. Ya udah, aku yang pergi. Mau pergi kemana? Kembali aja ke keluarga Ji. Ji Jiaxing diculik. Keluarga Ji pasti cuman akan nyalahin semuanya ke aku. Dan maksa aku nemenin Centing. Ayah, ibu, bagaimana bisa kalian diam saja melihat orang lain menghina anak sendiri? Investasi 20 juta itu akhirnya bikin keluarga Yu kita sedikit membaik. Di saat genting seperti ini, kita jangan sampai bikin keluarga Ji marah. Saat ini, jangan pernah melawan keluarga Ji. Dan penculikan Jia Xing. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki tanggung jawab sama sekali? Ayah. Jika kamu bersikeras meninggalkan keluarga Ji, jangan salahkan aku karena mengincar Yihuan. Yihuan telah membuat banyak musuh. Jika kamu pergi, dialah yang akan menanggung konsekuensinya. Apakah dia hidup atau mati? Bukan urusanku. Wenxia, kamu telah bekerja sangat keras untuk Yihuan. Pasti kamu tidak ingin dia disakiti. Tidak. Jika Yihuan ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkanku mengorbankan diriku seperti ini. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Yihuan, sekarang giliranku untuk mendatangimu. HPKU pasti hilang saat Centing menculikku, dan aku berusaha melawan. Tapi bagaimana aku bisa menghubungi Yihuai sekarang? Yu Wenxia. Kau masih mau kabur, penyihir licik? Sekarang aku sudah tahu. Centing tidak pernah menculik anakku. Bicara. Kau bawa anakku kemana? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Kalau bukan kau, berarti adikmu Yihuai yang melakukannya. Sama-sama margayi seperti Tuan Muda Yi. Tapi sifatnya jauh berbeda aja. Tapi itu berbeda. Katakan sekarang, di mana Yihuai? Mungkinkah Yihuai benar-benar menculik Ji Jiaxing karena sedang kalap? Tidak, ini tidak boleh ketahuan. Tante Ji, aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, tidak mau bicara, ya? Aku punya cara untuk membuatmu bicara. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Jika Jiaxing tidak kembali dalam sehari, kamu tidak akan meninggalkan sini selama sehari. Jiaxing diculik. Aku bersumpah bukan aku. Tante, lepaskan aku. Aku akan bantu Tante mencarinya. Aku akan kerahkan semua sumber daya keluarga Ji untuk mencari. Kamu diam di sini. Jika sesuatu terjadi pada Jiaxing, kamu akan menyesal. Kamu akan bayar 2 kali lipat. Tante,
Tante. Tante. Apa sih yang kamu mau dari aku? Jangan tunda-tunda cari dia. Adik angkatmu itu. Apakah dia benar-benar seberarti itu bagimu? Tanpa dia, harta sebanyak ini tidak ada artinya bagiku. Sepertinya aku tidak hanya akan mendapatkan Xiaohui kembali, tapi juga menantu perempuan. Li Nuo. Jangan bergerak. Nanti rusak kalau kamu bergerak. Sudah, jangan main-main, Nuo. Lepaskan aku sekarang. Jiahing, sudah kubilang, jangan bergerak. Kalau aku tidak menahanmu, kau pasti akan kembali dan menikahi Wenxia itu, si jalang itu. Kalau kau sangat menyukaiku, mari kita jaga hubungan kita tetap samar. Asal Wenxia tidak tahu saja. Ji Jiahing, apa yang kuinginkan harus menjadi milikku sepenuhnya. Hanya milikku. Sudahlah, Nuo, lepaskan aku dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tak punya kesabaran untuk permainanmu. Maafkan aku tidak sadar perasaanmu sebesar ini. Tolong lepaskan aku dulu, aku bisa menikahimu. Maaf ya, aku nggak tahu kamu suka banget sama aku. Lepasin dulu aku bisa nikah sama kamu. Jiaxing. Selama aku pegang kamu erat-erat, kamu akan sepenuhnya jadi milik aku sendiri. Kamu gila. Tiga, 2, 1. Tiga, 2, 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Obat impor itu. Seharusnya membuatmu lemas selama 3-5 hari. Jiaxing, bukankah aku sudah cukup baik padamu? Mengapa kau berusaha keras meninggalkanku? Kenapa? Begitu aku sepenuhnya menguasaimu, aku akan menangani Yuwenxia itu dan memutus harapanmu. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu mati. Seharian semalaman. Kenapa kita masih belum menemukan jejak kakakku sama sekali? Kakak, kau pergi kemana? Guru tua langsung mencurigai keluarga Ji. Tapi orang yang dikirim ke sana tidak menemukan itu. Sampai baru saja kami menemukan Nona Utrecht di ruang bawah tanah keluarga.
Hilangnya Jiaxing ada kaitannya denganmu. Makanya kamu berencana kabur. Lepaskan bajunya dan lempar dia ke dalam. Tidak ada Jiaxing, tidak ada makanan. Mulai hari ini. Siapa yang berani coba? Yihui. Akhirnya aku menunggumu. Maaf kak, seharusnya aku datang lebih cepat. Selama ini aku curiga ada sesuatu di antara kalian berdua. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Tak kusangka kalian berselingkuh. Tangkap dan interogasi mereka. Kita harus mengetahui keberadaan Jiaxing. Aku tak menyangka kalian berdua punya hubungan rahasia. Tangkap mereka dan interogasi. Kita harus cari tahu keberadaan Jiaxing. Keluarga Ji ingin mati. Nasib keluarga Ji bukan untuk diputuskan oleh anak yang diusir seperti kamu. Hanya keluarga Yi yang tertutup yang bisa membuat keluarga Ji tunduk. Dengan wewenang keluarga Ji akan dihapus dari Jiangcheng. Jangan kira berbagai nama mereka menghubungkanmu dengan keluarga Yi di Jiangcheng. Semua orang tahu kamu adalah anak yatim yang dibuang keluarga Yu. Lakukan. Paksa mereka mengungkap keberadaan Jiaxing. Anda adalah pelayan Tuan Yi senior. Kita pernah bertemu di acara amal sebelumnya. Tuan Muda Yi, Yepon, Yalwargi, Imantak untuk pertandaan Babitnin. Tuan Muda Yi, perintah Tuan sudah jelas, lakukan sesuai yang kamu anggap tepat. Sa ring ng spirit of nekik wari jalan bantu kami. Wei ku bodit sa di Bargshan. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda Yi. Kamu... Maaf kak, aku tidak bisa memberitahumu lebih cepat tentang identitas asliku. Tapi, bagaimana mungkin? Nyonya Ji, kejadian malam ini, Jing Sosol da Mesai Mambir Yanku, penjelasan yang layak, keluarga Yi akan turun tangan. Ini adalah kesalahpahaman. Wen Xia. Kamu adalah yang menantu keluarga Ji. Mintalah kepada mereka untuk ibumu. Sejak saat kamu menjualku ke Centing, aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ji sepenuhnya. Sejak saat kau menawarkanku kepada Centing hari itu, aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ji sepenuhnya. Selain itu, hilangnya Ji Jiaxing tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Meskipun kau peduli pada Jiaxing, kau tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Setelah semua yang kita lalui, aku akhirnya mengerti perasaanku yang sebenarnya. Orang yang kucintai selalu adalah Yihui. Kakak, ulangi lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan mentolerir sebutan apapun tentang keluarga Ji. Jangan khawatir Tuan Muda, serahkan semuanya padaku. Tuan Muda Yi, Tuan Muda Yi, tolong selamatkan keluarga Ji kami, Tuan Muda Yi. Pak Yi, tolong ampuni keluarga Ji, Pak Yi. Baiklah, baik. Ini keluarga Yi. 20 juta untuk keluarga Yu itu. Disetujui olehku. Saat aku coba memberitahumu, kau sudah menghilang. Jadi itu kau? Aku sudah lama menolak untuk kembali ke keluarga Yi.
Baru ketika aku sadar kakakku mengorbankan dirinya untukku dengan menikahi Ji Jiaxing, aku baru mengerti betapa egoisnya aku. Seharusnya aku beritahu kamu lebih cepat tentang hubungan keluargaku, maka kamu tidak akan menderita sebanyak ini. Bukan salahmu. Semua ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Ini sama sekali bukan salahmu. Kak. Jadi semua yang dulu kau lakukan untukku, semua yang sudah kau lakukan untuk melindungiku, benar? Kenapa kau kembali? Kak, ayah ibu mengusirku itu satu hal, tapi kau juga tidak mau aku pulang. Pergi sekarang dan jangan pernah kembali. Kak. Untung saja aku menghentikannya. Kalau tidak, Yihuai tidak akan pernah bisa lolos. Kak. Untung kita menghentikan mereka. Kalau tidak, Yihuai tidak akan bisa lolos. Selama ini kau selalu menjauhiku. Kau sedang melindungiku, bahkan saat kita bersama keluarga Jia. Benar. Aku takut kau akan merusak pertunanganku dengan Ji Jiahang, atau membuat Centing kesal. Kau bisa saja terluka. Kau yang terbaik, Kak. Kak, kau sudah sangat berubah. Kita bukan saudara kandung. Kenapa harus ada rahasia di antara kita? Asal kamu bahagia, Kak. Aku akan lakukan apapun untukmu. Kamu mau lakukan apapun. Kak. Katakan. Aku ingin... Kak, nanti bisakah kita seperti ini setiap hari? Kamu tidak mau itu? Aku mau. Aku ingin bersamamu setiap detik, setiap hari. Berpelukan, berciuman, dan pacaran dengan benar. Apa kamu akan lakukan apapun yang kuminta? Kak, kamu harus tahu ini. Meski sebagai pewaris keluarga Yi, semua yang kumiliki adalah milikmu. Tanpamu, hidupku tidak ada artinya. Kalau gitu, mari kita mulai dengan pacaran. Tidak ada langkah yang boleh dilewatkan. Setuju. Mari kita mulai dengan kencan. Tidak ada satu langkah pun yang terlewat. Oke. Kak, maukah kamu bersamaku? Wenxia, selamatkan keluarga Yu. Kumohon, aku memohon padamu. Keluarga Yu telah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak akan membiarkan mereka binasa. 20 juta itu hanya setetes air di ember. Pemasok melanggar kontrak keluarga Yu. Tidak bisa menutup pengeluaran. Para pemasok melanggar kontrak mereka. Keluarga Yu
tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dulu saat aku dalam kesulitan, aku bahkan tidak bisa pulang ke rumah. Aku sudah cukup membantu keluarga Yu. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Kalau kakak mau mengalah, aku dengan senang hati akan membantu. Tapi kalau dia menolak, kalau begitu... Wenxia, aku memohon padamu sebagai ibumu. Aku yang mengambil keputusan untuk kakak. Keluarga Yi akan membantu keluarga Yu, tapi mulai sekarang Xia dan keluargamu tidak akan ada hubungan sama sekali. Tidak. Kalau tidak, aku akan menarik semua bantuan. Jangan. Kumohon jangan. Jangan pernah datang padaku lagi. Jangan cari aku lagi. Ini terakhir kali aku bantu keluarga Yu. Anakku. Maafkan aku. Kak, masalah ini serahkan saja padaku mulai sekarang. Fokus saja untuk bahagia setiap hari, dan kalau bisa, tanpa satupun kekhawatiran. Untungnya, aku masih punya kamu. Aku akan selalu ada di sini. Bagus sekali, tapi aku masih punya kamu. Aku akan selalu ada di sini. Sekarang hanya kamu yang bisa kupercaya. Hianati aku. Tunggu. Ini semua asetku, termasuk separuh saham dari keluarga Yi. Aku akan transfer semuanya ke kamu. Aku bersumpah, kalau aku sampai membuatmu kesal, kamu bisa usir aku tanpa apa-apa. Ayo pergi, waktunya bawa kamu pulang. Kita akan temui kakek untuk membahas rencana pernikahan kita. Baiklah. Pergi sana. Matilah. Kak, hati-hati. Kak, kamu baik-baik saja? Jangan kira menyelamatkan kakakku dengan menahan pisau itu bisa menyelesaikan semua masalah. Kamu masih berutang padanya. Aku tahu. Maafkan aku, Wenxia. Aku salah. Tentang masa lalumu dengan Linuo, aku tidak ingin ikut campur dan terlibat. Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Ini semua salahku. Wenxia, keegoisanku. Memaksamu masuk ke keluarga Ji. Aku melihatmu menderita tanpa henti, tapi tak pernah membantumu. Sudah terlalu terlambat bagimu untuk menyadari kesalahanmu sekarang. Keegoisanku. Memaksamu masuk ke keluarga Ji. Aku melihatmu menderita tanpa henti, tapi tak pernah membantumu. Sudah terlalu terlambat bagimu untuk menyadari kesalahanmu sekarang. Sekarang kakak sudah jadi milikku. Perlakuanku terhadap Wenxia dipenuhi dengan skema. Aku membuatmu begitu menderita, dan membuat semuanya jadi seperti ini. Aku akui aku tak sebanding dengan Yi Huai dalam hal ini.
Aku tak berharap kalian bisa memaafkanku. Aku akan menanganinya dengan baik. Dan menjauh dari hidup kalian. Kak, apakah kau merasa tidak rela padanya? Tidak. Mulai sekarang, kaulah seluruh duniaku. Mereka tak berarti apa-apa bagiku sekarang. Bukannya kita sedang membahas pernikahan, jangan buat kakek menunggu lama. Kelak Huai akan mewarisi semua bisnis keluarga Yu. Wenxia, semua ini untukmu. Kakek, aku tidak bisa menerimanya. Ini baru permulaan, patulah, terima saja semua. Kalau kalian sudah menikah, akan ada kejutan yang lebih besar lagi. Asalkan kalian segera memberiku cicit. Kalau begitu lebih baik minggir. Mau cicit atau tidak? Aku tidak mau mencampuri urusan kalian para anak muda. Tidak mau ikut campur. Kamu ngapain? Ada satu hal. Dulu kamu cuma orang biasa tanpa status, anak angkat keluarga Yu. Kenapa kau bisa menyinggung Centing? Serang dia. Dulu aku muda dan bodoh, tapi itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menindas kita lagi. Kak, ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Dengan begitu kamu akan selalu bahagia.